Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan hari ini. Hari ini kita akan melaksanakan sebuah kegiatan perdana yang kami beri nama Kabuli. Apa itu? Kajian buku pilihan. Nah, pada edisi perdana hari ini kita akan membahas satu buku yang sangat menarik, yang sangat bagus sekali dan luar biasa, yaitu buku Manajemen Dakwah dan Politik Rasulullah SAW. Buku ini dikarang oleh Dr. Hafiz Ahmad Azzad Al-Qarni, dan ini merupakan buku terjemah ya, dari Al-Idarah fil Ashir Rasulullah, yang merupakan di buku ini kami ya diterbitan dari Pustaka Thariqul Hijjah ya, cetakan 2012 dan merupakan cetakan pertama. Nah, untuk membahas buku ini kita akan bersama dengan salah satu guru kita, yaitu Ustadz Gusti Oren. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak maskernya. Oke. Sebelum kita mulai mungkin kita tanya kabar dulu ya Ustadz. Sudah cukup lama tidak bertemu. Kira-kira kabar Ustadz, kondisinya sekarang bagaimana? Alhamdulillah, kondisi pada saat ini dalam kondisi yang luar biasa, sehat walafiat gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Oke. Dan kita hari ini seperti yang di awal tadi, kita akan membahas satu buku yang sangat menarik ini. Nah, sebelum kita tadi sudah kita sampaikan ya, bahwasanya buku ini berjudul Manajemen Dakwah dan Politik Rasulullah SAW, dan ini kita akan bahas tidak satu kali pertemuan ya. Betul. Mungkin perlu beberapa. Oleh sebab itu, bagi rekan-rekan sekalian, terus dipantengi ya, istilahnya terus dipantau lah di channel kita, sehingga dan kalau perlu channel kita dinotifikasikan, di loncengnya dibunyikan kan orang itu ya, biar nanti edisi berikutnya bisa tahu ya, bisa ada di beranda kawan-kawan semua. Nah, oke. Supaya tidak berpanjang lebar ya, mari kita buka dulu mungkin ini ya. Ustaz bisa berikan dulu pengantar tentang buku ini. Ya. Tafadhal. Izin menyapa para pemirsa dulu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa Klik Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam acara baru, kata hostnya program baru, yaitu program apa tadi namanya? Kabuli. Kabuli ya. Kabuli. Bukan nasi kabuli ya. Bukan makanan ya. Jadi kabulinya apa ini? Kajian buku pilihan. Kajian buku pilihan gitu. Pada kesempatan kali ini saya diberi amanah untuk menyampaikan gitu ya, buku yang berjudul Manajemen Dakwah dan Politik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tadi disampaikan oleh host sebagai buku terjemah dari judul aslinya Al-Idarah fi Ashir Rasul gitu. Nah itu. Jadi ini buku yang sangat menarik sekali sebenarnya untuk kita bedah, untuk kita kaji, untuk kita bahas bersama ya. Ya mungkin ya tentu tidak cukup gitu ya untuk satu buku setebal ini kita bedah dalam satu kali itu. Mungkin ada beberapa kali, ada beberapa sesi nanti kita akan coba menyampaikan intisari dari buku tersebut gitu ya. Nah, jadi yang pertama sebagai pengantar itu saya sampaikan bahwa buku ini tentu sebagaimana judulnya
Al-Idarah fi Asir Rasul gitu ya, itu tentu dia adalah buku yang membahas tentang sistem administrasi gitu ya. Itu nanti yang sistem ini yang sistem administrasi ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Baik pada saat beliau berada di Mekah gitu, yang pada saat itu mengorganisir dakwah gitu ya, itu manajemen mengelola dakwah di Makkah gitu ya, gitu. Sampai kemudian beliau mengelola dakwah dalam skala dan mengelola dakwah dan mengelola negara di Madinah gitu loh gitu. Nah, jadi buku ini adalah menjelaskan hal tersebut gitu. Jadi bagaimana nanti proses atau aktivitas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu melakukan proses pengadministrasian tersebut gitu ya gitu. Jadi benar-benar luar biasa sebenarnya itu. Ditambah juga sebelum masa ada satu bab itu di buku ini, di bab pertama yang menjelaskan bagaimana sistem administrasi itu di Jazirah Arab gitu sebelum Islam malah gitu. Sangat lengkap berarti. Iya, jadi dimulai dari sebelum Islam gitu, kemudian Rasulullah gitu ya pada saat di Makkah gitu, kemudian beliau hijrah di Madinah gitu, di Madinah bagaimana pula gitu deh ini. Jadi emang melingkupi semua hal itu ya itu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ini uniknya buku ini gitu ya itu. Jadi dia menggambarkan seperti itu. Kemudian juga penulis yaitu Dr. Hafiz Ahmad Majid Al-Karmi ini ya itu. Ini juga menyampaikan bahwa sistem administrasi itu adalah suatu aspek yang sangat urgen gitu ya. Yang sangat penting dan urgen gitu untuk membangun sebuah peradaban gitu. Jadi beliau seperti itu dia gitu. Sangat urgent bagi itu ya. Sangat urgent sekali karena bagaimana mungkin gitu ya kita mengatur yang skup kecil saja gitu, itu kan perlu ada pengadministrasiannya gitu ya. Surat nomor berapa misalnya gitu kan gitu. Nah, kemudian kalau yang diangkat jadi pemimpin siapa gitu, itu dalam skala-skala kecil saja. Apalagi kalau misalnya ini kita bayangkan untuk membangun sebuah peradaban gitu loh itu. Berarti memiliki buku ini sangat bagus ya, apalagi mengkaji dan membacanya. Betul sekali gitu ya itu. Nah, karena aspek administrasi tadi ya, aspek sistem administrasi ini sangat penting dan sangat urgen gitu. Karena kalau nggak ada ini nanti amburadul itu. Benar. Jadi kita akan kacau balau dalam pengaturan gitu, amburadul dalam administrasian, pengelolaan gitu ya. Jadi tidak bisa kita bayangkan lah sebuah peradaban yang besar itu. Nah, itu tidak punya sistem administrasinya atau sistem idarahnya tadi itu. Tadi kan kata cukup penting ya sebenarnya. Berarti dalam buku ini pun pengarang pastinya memiliki referensi yang sangat sangat mendukung bahwasanya di dalam buku ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu sangat manajemen dalam konteks beliau berdakwah dan politik. Bisa digambarkan. Nah, memang kita harus meyakini ya bahwasanya tidak ada yang terlewat gitu loh di dalam Islam itu ya. Pasti dari semua aspek kehidupan gitu ya, ibaratnya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kan pasti ada aturannya gitu ya. Gitu. Nah, apalagi ini masalah besar gitu lah, masalah aspek administrasian atau sistem administrasi ini masalah yang besar gitu ya. Sehingga tidak mungkin dilewatkan di dalam Islam tentang bagaimana tata cara pengaturannya gitu. Yang tentu ini juga merupakan hukum syara juga nantinya gitu ya. Nah, hanya saja menurut penulis buku ini gitu ya, pembahasan riset dan kajian di aspek ini gitu, di aspek al-idarah atau administrasi ini tadi gitu ya. Kalau di buku ini diterjemahkan dengan administrasi gitu ya. Maka
Ini sangat kurang sekali menurut penulis gitu loh itu. Iya. Administrasi, maksudnya referensinya ya, referensi dalam Topik bahasan ini. topik pembahasan. Topik pembahasan yang secara khusus membahas tentang sistem administrasi atau aspek idaroh ini dia itu sangat kurang sekali gitu loh itu. Oke. Kalau misalnya kita kalau misalnya bab toharo, bab fikih itu kan jelas ya, banyak kitabnya gitu ya. Banyak kitabnya tertulis sehingga siapapun ketika mau belajar toharo, mau belajar sholat gitu, mau belajar yang lain-lain gitu ya, itu sudah ada itu loh itu. Benar sekali. Nah, tetapi pada aspek ini gitu ya, pada aspek idaroh ini menurut penulis gitu ya, ini sangat hampir tidak ada lah begitu loh kalau kita membahasakan gitu ya. Ini ya bisa sumber-sumber hasanah Islam yang lain gitu ya, itu memang ada ya termuat aspek ini, tetapi berserakan gitu loh. Tidak termaktub satu buku khusus gitu ya. Dan ini menjadi buku yang sangat menarik kan. Betul. Jadi ini menjadi satu buku yang merupakan satu kumpulan gitu, kumpulan hasil kajian, hasil penelaahan terhadap sumber-sumber awal, karena kan di sini disebutkan fi asri rasul kan gitu ya, di zaman rasul gitu. Nah, jadi penelusuran ini adanya di zaman rasul itu loh itu. Nih. Nah, jadi karena masih kurang tadi ya. Nah, sumber-sumber hasanah Islam yang ada itu memang dia banyak menceritakan gitu ya, itu tentang aspek politik dan aspek militer misalnya gitu ya, gitu. Dan tetapi minim sekali menceritakan tentang aspek pengadministrasiannya gitu loh gitu. Nah, gitu. Ini menurut penulis begitu gitu ya gitu. Nah, kalaupun ada gitu ya, maka dia tadi berserakan, berhamburan gitu. Dari buku-buku yang mungkin tidak khusus administrasi, tidak khusus administrasi. Contohnya ada gimana? Pembahasan di tafsir misalnya, ada pembahasan di kitab-kitab hadis, ada pembahasan di kitab sejarah peperangan, ada pembahasan di kitab sirah dan tarikh gitu, ada pembahasan di kitab-kitab fikih gitu ya itu. Nah, tetapi itu tadi berhamburan gitu ya, berserakan, berhamburan. Ini kalau di buku ini dibahaskan oleh penulis gitu ya itu dari halaman berapa ya? Ini ada juga pembahasan dari di buku atau kitab biografi, ada pembahasan di kitab sastra. Jadi satu bahasan, satu topik tentang al-idaroh atau administrasi berhamburan berserakan di sumber-sumber hasanah yang tadi itu. Ada sumber hasanah kitab tafsir, ada sumber hasanah hadis dan sebagainya kita sebutkan tadi. Dan penulis kemudian merangkumnya dalam buku ini. Nah, penulis kemudian menjadikan satu buku khusus itu, satu buku yang khusus membahas tentang aspek administrasi gitu ya. Makanya di sini di halaman 3 sampai halaman 15 ini beliau banyak membahas sumber-sumber yang beliau ambil atau sumber-sumber hasanah Islam yang beliau jadikan referensi atau beliau jadikan rujukan dalam masalah itu, yang berhamburan tadi itu ya, yang berhamburan dimasukin ke sini, dikumpulkan, dikodifikasi jadi satu ini, sehingga kita menjadi mudah akhirnya ketika mau memahami katakanlah gimana sih gitu ya al-idaroh tentang misalnya katakanlah di sini ada tentang administrasi pertanian misalnya, maka ya tinggal kita ambil saja di sini buka tentang administrasi pertanian gitu. Jadi seperti itu. Nah, inilah menjadi sangat menarik buku ini gitu ya, gitu. Karena ya memberikan satu gambaran yang cukup utuh ya, relatif utuh lah ya gitu. Mungkin bisa jadi ada banyak hal lagi yang bidang lain yang belum tergali ya, tapi beliau membatasi pada beberapa bidang itu ini. Nah, kalau terhadap apa yang bidang-bidang yang beliau sampaikan di sini, penulis sampaikan di buku ini, itu sudah sangat memadai sekali untuk kita
pahami seperti itu. Nah, jadi dari berhamburan disatukan gitu, nah, gitu berhamburan dikumpulkan gitu. Itulah di buku ini. Buku ini ya. Oke. Jadi sangat menarik sebenarnya buku ini untuk kita bisa miliki dan baca dan dikaji. Jumlah halamannya sekitar 418 halaman, 400-an halaman untuk terjemahnya. Nah, ini baru pengantar ya, pengantar dari kegiatan kita juga dan juga pengantar dari gambaran secara ringkas untuk buku ini. Dan kita pasti akan bahas ya dalam berbagai baik kesempatan hari ini maupun beberapa kesempatan berikutnya. Nah, sebelum ke sana dulu mungkin perlu digambarkan dulu secara ringkas kira-kira apa yang dibahas di buku ini kira-kira. Secara ringkas gambarannya secara umum lah kira-kira di buku ini membahas tentang apa saja. Iya. Nah, di buku ini tentu topik bahasannya adalah penekanannya pada aspek idaroh, al-idaroh, yaitu aspek pengadministrasian gitu. Nah, dalam hal apa saja gitu kan, itu dalam bidang apa saja yang dikaji di buku ini, yang ditulis di buku ini tentang pengadministrasiannya gitu ya, itu ada 6 hal gitu loh, itu ada 6 gitu ya, cakupannya 6 ya, ada 6 cakupan. Mungkin saya sambil bacakan ringkasan di sini gitu, di sini gitu ya. Nah, apa yang pertama itu sebenarnya adalah menggambarkan dulu bagaimana sistem administrasi di Jazirah Arab lah ya, secara umum gitu. Secara umum sebelum Islam. Oh iya. Jadi sebelum Islam itu seperti apa dulu itu lah itu? Apa masyarakat itu di manajemen, dikelola, diadministrasikan gitu gitu. Nah, jadi misalnya bagaimana di buku ini dituliskan tentang administrasi suku-suku Arab gitu lah gitu ya. Jadi dan kalau kita biasanya di sini mengenal kan ada suku, ada sub-suku gitu ya, gitu. Nah, gitulah itu. Sudah ada juga seperti itu. Kemudian bagaimana di Mekah gitu loh, administrasi di Mekah pada saat di Mekah itu seperti apa gitu. Ya, nanti banyak dibahas di sini gitu. Kemudian juga administrasi di Yathrib gitu ya. Nah, kemudian setelah itu di bagian kedua nanti di buku ini ya, itu membahas administrasi dakwah Islam gitu ya, gitu. Ya di Makkah gitu, di Makkah sampai hijrah gitu lah gitu. Oh, aslinya itu Rasanya ya gambarnya itu. Nah, sampai hijrah gitu ya itu. Kemudian juga dilanjutkan sampai dilanjutkan ke pasca hijrahnya. Jadi emang penuh pengadministrasian gitu loh itu. Ada masalah strategi gitu ya dan sebagainya itu. Ya. Nanti di sesi selanjutnya mungkin kita dalami sedikit kita ya gitu. Nah, gitu. Kemudian di bagian ketiga ini digambarkan oleh penulis itu tentang sistem pengadministrasian negara gitu. Nah, ini jadi kalau di bagian kedua tadi lebih banyak ya, kalau bahasa kita itu mengadministrasi atau mengelola organisasi lah ya. Karena di Makkah kan Rasulullah masih mengkoordinir dakwahnya sebagai sebuah jamaah atau khutbah gitu. Tapi ketika di Madinah Rasulullah mengelola dakwahnya dalam lingkup sebuah negara itu. Nah, maka dari itu pada bagian ketiga ini digambarkan oleh penulis gitu ya, bagaimana sistem administrasi negara itu. Jadi ada di situ dibahas tentang administrasi di dalam negeri. Jadi administrasi dalam negeri itu seperti apa dan pembagian wilayah-wilayahnya itu. Nah, ini ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu hanya sekedar ketua RT gitu ya itu. Nah, ini kalau melihat yang di sini ya, fakta di buku ini itu masa ketua RT ngurusi gini gitu. Ya, kemudian juga ada di bagian sistem administrasi negara ini juga digambarkan administrasi keagamaan, kesekretariatan gitu itu. Kemudian juga tentang hubungan internasional dalam hal diplomasi dan sebagainya. Nah,
bagian keempat gitu ya, itu adalah digambarkan tentang administrasi keuangan gitu. Khusus ya? Iya, khusus keuangan gitu. Keuangan itu nanti ada misalnya bagaimana sumber pendapatan negara di masa Rasulullah gitu ya, gitu. Apa saja sumber pendapatannya gitu ya. Kemudian bagaimana di bidang pertanian, bagaimana di bidang perniagaan, perdagangan gitu ya, gitu. Bagaimana bidang industri gitu ya, bagaimana juga bidang kepemilikan umum gitu ya, harta-harta milik umum itu dikelola dan diadministrasikan gitu. Itu di bagian keempat ada seperti itu ya, itu. Nah kemudian di bagian kelima ya, ini penulis menggambarkan tentang administrasi bidang militer gitu, gitu. Ya, jadi bagaimana pengadaan senjata misalnya apa istilah sekarang tuh alutsista iya itu. Nah bagaimana seperti itu, kemudian bagaimana pembiayaan tentara misalnya ya, gitu. Bagaimana kepemimpinannya ya, siapa yang memimpin apa ketentaraan itu, dan bagaimana strukturnya ya itu. Juga bagaimana strategi dan teknik-teknik pertempuran itu ada juga dibahas ya. Iya itu. Tanya ini insight baru atau apa, sudut pandang yang luar biasa sebenarnya ada melihat itu. Ya. Nah, kemudian pada bagian yang keenam gitu, ini dibahas tentang administrasi di bidang peradilan gitu. Gitu. Di bidang peradilan dibahas juga. Ini bagaimana peradilan di Madinah, bagaimana peradilan di kota-kota besar Islam yang lainnya gitu. Misalnya bagaimana Rasulullah mengirim sahabatnya untuk jadi kodi di sana, jadi hakim di sana ini. Kemudian peradilan mazolim, kemudian peradilan misbah. Jadi ada 6 bagian itulah gitu ya yang tercakup di buku ini gitu loh itu. Jadi ada penggambaran administrasi sebelum Islam datang, administrasi Islam, kemudian administrasi dakwah, administrasi di Mekah, dakwah di Mekah sampai kemudian ke hijrah ke Madinah gitu ya itu. Nah kemudian baru yang ketiga administrasi negaranya gitu ya, dalam negerinya lagi ya. Nah kemudian administrasi keuangan, kemudian militer dan peradilan. Jadi ada 6 itu ya, itu. Emang ini cukup mendalam sekali ya gitu, pembahasannya gitu ya, cukup rinci, mendalam gitu ya gitu. Dan ya tentunya ya sebanyak apapun kita bahas sesinya kayaknya belum cukup juga. Ini dan menarik juga gitu ya. Jadi penulis di sini menyampaikan bahwasanya gitu ya, beliau mengambil buku ini menulis buku ini atau kitab ini gitu ya, dan itu sumbernya itu diambil dari beberapa sumber gitu ya. Yang pertama tentu dari Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Dari Al-Quran dulu gitu ya. Pertama dari Al-Quran gitu ya, yang memberikan gambaran umum gitu ya terhadap aspek ini gitu. Nah, lalu kemudian beliau mengambil sumbernya itu dari hadis gitu, sebagai penjelas daripada apa yang disampaikan secara global dari Al-Quran gitu ya, atau memperinci apa yang disampaikan secara umum di Al-Quran gitu ya gitu. Nah itu diambil dari hadis-hadis, yang hadis-hadis itu sudah dipilih beliau hanya hadis-hadis sahih gitu ya gitu, yang diambil dari kitab-kitab hadis sahih gitu ya, kitab-kitab sahih gitu ya itu. Dan beliau juga menyampaikan bahwasanya dalam pengambilan hadis gitu ya, beliau menjauhkan gitu, jadi memisahkan gitu atau menjauhkan buku ini dari hadis-hadis yang punya potensi cacat gitu. Istilahnya seperti itu hadisnya jadi beliau benar-benar menjaga sumber penulisannya gitu. Jadi sumber rujukannya gitu. Nah kemudian yang itu satu Al-Quran, kedua hadis-hadis yang sahih gitu, dan dijauhkan dari hadis-hadis yang punya potensi cacat gitu ya. Istilahnya seperti itu ya, disebutkan di buku ini ya. Nah kemudian yang ketiga, beliau tidak mengambil dari sumber-sumber sirah dan sejarah peperangan gitu ya itu. Kecuali
riwayat yang atau kisah yang disampaikan di sirah dan sejarah peperangan itu apa istilahnya maghazi ya, itu riwayatnya sama persis atau mirip lah dengan metode pengambilan riwayat dari hadis itu. Jadi artinya mungkin begini kalau hadis itu kan sama ya, itu kita ada bagaimana metode periwayatan sehingga sampai kepada kategori katakanlah sahih dan sebagainya itu loh itu. Yang tadi pada poin kedua beliau hanya mengambil hadis-hadis yang sahih dan menjauhkan dari hadis-hadis yang punya potensi cacat tadi. Nah maka kalau dari sumber rujukan sirah dan sejarah peperangan gitu ya, ini tidak diambil beliau kecuali kalau gitu ya itu kalau riwayatnya itu diriwayatkan seperti periwayatan hadis tadi. Jadi selaras dengan metode pengambilan hadis gitu. Yang kemudian yang keempat gitu ya, beliau tidak mengambil dalam penulisan buku ini beliau tidak mengambil sumber-sumber kontemporer gitu loh itu. Sumber kontemporer gitu. Iya, jadi tidak mengambil sumber-sumber kontemporer gitu. Kecuali sebatas mengenalkan gitu. Menginformasikan begini loh pandangan atau bahasan kontemporer terhadap tema ini. Gitu. Misalnya ketika beliau membahas tentang definisi al-idarah misalnya itu. Administrasi tadi itu kan. Nanti mungkin kita bisa kupas definisi al-idarah itu seperti apa mungkin di sesi berikutnya gitu. Nah itu dikenalkan beliau itu bahwasanya ini pandangan kontemporer dari definisi al-idarah itu. Nah gitu itu. Ada lagi Ustaz? Nah jadi kalau kita lihat dari penjelasan tadi gitu ya yang kita diskusikan ini gitu ya, maka kalau saya sendiri sih ya saya sendiri berkesimpulan gitu ya bahwa berkesimpulan dan punya beranggapan bahwasanya buku ini memang memiliki kualifikasi dan kualitas yang tinggi lah ya. Nah, sehingga memang sangat layak untuk dipahami, sangat layak untuk dipelajari gitu. Karena ini jadi menjadikan satu himpunan gitu ya, menghimpun gitu menjadi satu topik tentang aspek pengadministrasian gitu. Nah ini juga sangat memberikan gambaran gitu ya kepada kita semua bahwa Islam sebagai sebuah peradaban itu sebenarnya pernah memiliki satu sistem administrasi gitu ya, yang bagus di zamannya gitu ya. Artinya bukan di zamannya itu berarti sekarang nggak bagus lagi, nggak gitu ya. Artinya dia sudah sangat modern di zamannya, relevan lah. Ya sangat relevan, modern gitu ya di zamannya, bagus di zamannya gitu. Dan itu merupakan fondasi bagi pengembangan di masa berikutnya. Makanya ketika di masa-masa kejayaan Islam gitu ya, pada masa kekhalifahan Abbasiyah misalnya dan sebagainya ini sistem administrasi ini semakin berkembang gitu dan menemukan banyak kemajuan tentu dilandaskan kepada apa yang dilakukan di masa Rasul ini sebagai landasan sebagai landasan seperti itu ini mungkin sebagai pengantar begitu luar biasa tadi baru pengantar ya, kita sudah sampai hampir 30 menit kayaknya ya, sudah pengantar tentang buku ini, dan ini sangat menarik sekali. Tadi ibarat kita mau masuk ke rumah, kita baru mengenal depan rumahnya ya. Wah ini baru mau masuk nih saja, mau ngetuk pintu nih kita nih, mau ngetuk pintu. Nah, tapi kita sudah mengetahui gambarannya nanti rumahnya ada kamarnya bagaimana, kamarnya ada 6 dalam kamar nanti ada seperti apa. Nah untuk mengetahui lebih jauh mengetahui lebih dalam, maka perlulah kita akan bahas lebih dalam lagi tentang buku ini dan itu mungkin karena terbatas waktu kita dalam channel ini nanti kita akan sambung lagi di
part berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Oleh sebab itu, bagi teman-teman sekalian, ya, jangan lupa untuk kemudian membunyikan loncengnya biar nanti ada pemberitahuan, ada pertemuan berikutnya. Ya. Dan ini kami sangat mungkin dengan waktu yang terbatas ini. Berarti ketemu lagi Di hari pertemuan berikutnya, hari Rabu ya. Rabu ya. Rabu. Ya. Rabu insya Allah. Jadi Insya Allah. jangan lupa lah untuk kemudian juga bersama-sama untuk kita membahas tentang buku ini. Oke, rekan-rekan sekalian, dan saya juga terima kasih Pak Ustadz Orin sudah berkenan Sama-sama. membuka kegiatan perdana hari ini, dan mudah-mudahan kegiatan kita terus berlanjut. Dan ini juga beritahu ya, kita tidak akan bahas tidak hanya satu buku. Nanti kalau kita sudah selesai dalam satu buku, kita akan bahas buku yang lain. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, kalau ada rekomendasi mungkin bisa di komennya saja, rekomendasi untuk Ya. buku kegiatan, buku-buku berikutnya ya, untuk kita sama-sama diskusikan. Oke, terima kasih atas kesempatannya, dan mudah-mudahan kita ketemu kembali di Kabuli kajian buku pilihan edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.